Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Dokter Skolastika. Ya, terima kasih dokter Sehat? untuk Ya, waktunya sore hari ini bergabung bersama kita di IG Live Rumah Sakit Fatimah Ketapang ya dok ya. ya. Ya, kurang lebihnya garis besarnya pembahasan obrolan kita sore hari ini tadi udah saya sampaikan. Jadi Dokter Verina ini dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ketapang, Rumah Sakit Fatimah Ketapang, yang sekarang ini berpraktek di tempat Rumah Sakit Fatimah. Beliau akan menyampaikan beberapa informasi ya dok ya terkait bayi baru lahir ya dok secara umum dari ujung kepala sampai ujung kaki head to toe yang penting diketahui oleh ayah dan bunda dan juga kondisi seperti apa yang harus diwaspadai dan perlu segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Oke, Ya. mungkin kita langsung saya serahkan kepada dokter Verina ya untuk selanjutnya ya dok penyampaian info-infonya apa saja yang penting untuk kita ketahui bersama dok. Oke, terima kasih Dokter Skolastika. Selamat sore untuk sahabat Fatimah. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dan kemudian untuk ayah bunda di wilayah Ketapang, semoga selalu sehat. Kemudian senang merawat bayinya. Oke, pada sore ini saya mau berbagi informasi, kita belajar bersama mengenai apa saja yang ayah bunda perlu ketahui mengenai bayi baru lahir, ya. Pada dasarnya saya akan menggunakan buku ini. Tentunya ayah bunda semestinya mendapatkan buku ini, ya. Apabila belum mendapatkan, buku ini sangat penting untuk pemantauan tumbuh kembang, juga menjadi pedoman untuk ayah bunda untuk memantau kondisi bayi baru lahir. Ya, apabila belum mempunyai buku ini, mungkin bisa ke puskesmas atau bahkan ke rumah sakit untuk meminta buku ini, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bayi baru lahir? Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari usia 0 sampai 28 hari. Ya, selama usia tersebut bayi itu mengalami perubahan ya dari kondisi dia di dalam perut ibu, kemudian di lingkungan luar, tentu banyak adaptasi yang harus dilakukan oleh bayi, ya. Nah, untuk adaptasi tersebut, maka kita harus mengetahui kondisi-kondisi yang diperlukan untuk bayi tersebut supaya bisa survive di lingkungan di luar janin, ya. Nah, untuk buku ini, buku KIA ini, yang pertama perlu diperhatikan adalah bagian halaman ini, pelayanan kesehatan neonatus, ya. Di sini ketika bayi baru lahir usia 0 sampai 6 jam, baik lahir di puskesmas, lahir bersama ibu bidan maupun lahir di rumah sakit, semuanya perlakuannya adalah sama, ya. Yang pertama tentu bayi itu akan dilakukan ini inisiasi menyusu dini. Nah, karena kita di era pandemi, jadi inisiasi menyusu dini ini memang secara umum, secara nasional itu memang dibatasi karena kondisi pandemi yang semua pada daerah transmisi lokal itu memang kita mempunyai apa ya seperti suspek COVID. Jadi untuk meminimalkan resiko, jadi memang inisiasi menyusu dini ini dibatasi. Kecuali memang ada permintaan khusus dari orang tua ataupun juga diizinkan oleh tenaga kesehatan, itu bisa dilakukan ya dengan pedoman-pedoman khusus juga. Kemudian pada bayi baru lahir itu perlu diberikan vitamin K. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya vitamin K ini? Terutama ini pada bayi yang lahir dengan di luar bantuan tenaga kesehatan. Misalnya dengan dukun, misalnya dengan ataupun melahirkan di rumah seperti itu.
Nah, apa kepentingan vitamin K ini? Ya, vitamin K sebenarnya diperlukan untuk proses pembekuan darah pada bayi. Vitamin K ini tidak diperoleh bayi dari plasenta ibu. Jadi ibu itu tidak memberikan vitamin K dalam jumlah yang cukup sehingga perlu ditambahkan. Nah, bayi yang tidak mendapatkan vitamin K ini dia akan beresiko untuk terjadinya perdarahan. Perdarahan bisa terjadi pada umbilika itu tali pusat. Ya, ketika dipotong begitu tali pusatnya bisa terus berdarah, ataupun perdarahan juga bisa berlangsung melalui saluran cerna, kemudian juga perdarahan di kulit, kemudian juga yang berat bisa perdarahan di kepala, di dalam kepala, ya. Kemudian juga pada bayi baru lahir ini juga diberikan salep atau tetes mata. Fungsinya apa? Ya, ketika bayi dalam proses kelahirannya itu akan kontak dengan cairan dari jalan lahir ataupun dari cairan ketuban, sehingga memang perlu dilindungi supaya tidak terkena infeksi, jadi diberikan salep ataupun tetes mata antibiotik gitu. Kemudian untuk yang lain, bayi ini juga perlu diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, apa sih kepentingan imunisasi hepatitis B ini? Imunisasi ini akan melindungi bayi dari infeksi virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini dia akan menyerang hati atau liver, ya. Nah, kenapa kok di Indonesia ini ataupun secara universal diberikan imunisasi hepatitis B? Karena virus hepatitis B ini sifatnya di Indonesia ini adalah endemis. Ya, endemis itu artinya memang ada dalam jumlah yang besar begitu. Nah, pada orang dewasa, pada ibu hamil, kadang memang tidak mempunyai gejala klinis, tetapi dalam badan ibu hamil tersebut ada virusnya. Nah, apabila bayi baru lahir ini terkena virus hepatitis B, maka dia akan beresiko untuk mengalami kelainan hati yang kronis. Bahkan ketika dewasa nanti mungkin bisa mengalami kanker hati. Sehingga kenapa kok imunisasi hepatitis B ini sifatnya adalah wajib ya. Sehingga bayi-bayi yang lahir di luar sarana fasilitas kesehatan, ayah bunda perlu untuk bayi tersebut mendapatkan imunisasi hepatitis B ya. Kepentingannya seperti itu. Kemudian untuk kunjungan bayi baru lahir ketika lahir di rumah, nah berapa kali sih bayi baru lahir ini harus dipantau oleh petugas kesehatan? Jadi ada yang namanya kunjungan neonatus pertama, kedua, dan ketiga. Pertama itu dimulai dari 6 sampai 2 hari ya. Jadi di usia tersebut semestinya bayi baru lahir itu dilihat atau diperiksa oleh petugas kesehatan. Diperiksa dalam hal apa saja? Jadi diperiksa dalam hal menyusu, ya, apakah minumnya baik atau tidak. Baik dalam artian, ya, menyusunya kuat atau tidak, kemudian frekuensinya dalam sehari berapa kali, normalnya adalah 8 sampai 10 kali per hari. Kemudian ketika menyusu, apakah posisinya juga sudah benar, atau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami ibu ketika memberikan susu kepada bayi. Nah, itu perlu dievaluasi. Karena ya, susu itu merupakan hal yang utama bagi bayi, yang memberikan makanan, yang memberikan energi, kemudian yang memberikan zat gizi untuk pertumbuhan ke depannya. Kemudian yang dipantau lainnya adalah tali pusat. Nah, tali pusat ini umumnya masing-masing bayi bervariasi untuk tanggalnya, untuk lepasnya ya. Rata-rata dari usia 3 hari sampai kurang lebih 14 hari ya. Jadi ayah bunda tidak perlu cemas ketika ada misalnya udah 1 minggu tali pusatnya belum tanggal.
itu tidak perlu cemas ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika tali pusat itu basah, mengeluarkan bau busuk, kemudian di daerah pangkalnya dia memerah, bahkan meluas sampai ke dinding perut. Nah, itu artinya tali pusat itu mengalami infeksi. Hal ini sebaiknya jangan dibiarkan, tetapi yaitu perlu petugas kesehatan mengetahui supaya bisa diberikan terapi ataupun diberikan edukasi